Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya yang sudah mau mendengarkan vlogku. Di vlogku kali ini, kalau kamu mendengarkan, harus dengan keluasan, logik, tidak boleh dengan kesempitan. Langsung ya, makna dari bentuk Ka'bah. Kita bekerja bersama-sama untuk membuka kehidupan dan masa depan. Surat Al-Fatihah. Dan kamu menegaskan bahwa Allah adalah pusat hidup kita. Ada malaikat, Kanjeng Nabi, Ya'juj Ma'juj, Dajjal, setan, iblis. Surat Al-Ikhlas. Dianjurkan oleh Allah agar kita semua berlindung kepada Allah, agar apabila kita melihat segala sesuatu harus secara lengkap dengan kedua mata, tidak boleh dengan hanya satu mata seperti Dajjal, karena yang dihasilkan Dajjal hanyalah kesempitan, cendek, cetek, dan cekak. Agar kamu terhindar dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Artinya, agar kamu tidak menjadi orang kafir yang selalu menutupi kebaikan dan kebenaran. Agar kamu terhindar dari penyihir-penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Artinya, sekarang ini kita sedang disihir secara besar-besaran oleh globalisasi, medsos, TikTok, Short, Instagram, WhatsApp. Tahun 2024 akan terjadi turbulensi budaya yang sangat mengerikan. Surat Al-Falaq. Karena produsernya iblis adalah jin, karena produsernya setan adalah manusia sendiri. Surat An-Nas. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah yang tepat, yaitu Allah, Tuhan pemilik Ka'bah. Surat Quraisy. Ka'bah letaknya di Mekah. Ka'bah adalah lambang simbolik untuk penyatuan seluruh umat manusia. Ka'bah adalah ihdinas sirotol mustaqim, arah yang tepat untuk kita tuju dalam mencari Allah, akhirat, kehidupan, dan keterampilan. Apabila arah kita sudah tepat, maka hidup kita tidak akan hancur, baik secara dunia maupun akhirat. Pintar dunia, tetapi juga pintar akhirat. Karena kita sudah mempunyai manajemen perputaran di hidup kita. Bentuk Ka'bah sama dari segala sisi. Bentuknya kotak, tidak ada yang mengerucut ke atas. Artinya, siapa saja bisa menuju ke Allah, siapa saja bisa masuk ke surganya Allah, siapa saja bisa mendapatkan hidayah dari Allah tanpa harus masuk Islam dulu. Karena Ka'bah bukan lambang dari kemewahan
dunia. Beda dengan situs-situs yang diciptakan oleh manusia yang ada di dunia ini, semuanya mengerucut ke atas. Karena itu memang lambang dari kemewahan dunia. Allah tidak berada di Ka'bah. Allah berada di semua titik koordinat alam semesta hidup kita. Allah berada di semua titik koordinat kehidupan alam jagat raya. Kalau kamu umroh atau haji di Mekah, itu adalah administrasi, penegasan, dan penguatan. Labaik, Allahumma labaik, dan seterusnya ya. Itu adalah kalimat yang mengantarkan kita semua untuk menyerahkan, untuk mengembalikan semua rahmat Allah, semua kemewahan kita kembali kepada Allah. Itu yang namanya Mekah. Mengembalikan, menyerahkan semuanya kepada Allah. Karena kalau kita tawaf di Mekah, di Ka'bah, putarannya ke kiri. Putaran ke kiri adalah untuk menyerahkan, mengembalikan semuanya kepada Allah. Labaik, Allahumma labaik, dan seterusnya ya. Itu adalah kalimat yang mengantarkan kita semua untuk menyerahkan, untuk mengembalikan semua rahmat Allah, semua kemewahan kita kembali kepada Allah. Itu yang namanya Mekah. Tetapi Mekah, Ka'bah yang sejati, letaknya di hatimu, gelombang magnetik. Madinah yang sejati, letaknya di pikiranmu, gelombang elektro. Dajjal bisa masuk ke Mekah, Arab Saudi. Dajjal bisa masuk ke Madinah, Arab Saudi. Tetapi Dajjal tidak akan bisa masuk hati dan pikiranmu. Karena Mekah, Ka'bah sudah mancep di hatimu dan Madinah sudah mancep di pikiranmu, Dajjal tidak akan bisa masuk ke kamu. Dajjal tidak akan berani mendekatimu. Itu makna dari hadis Rasulullah yang mengatakan Dajjal tidak akan bisa masuk Mekah, Madinah. Maksudnya di sini adalah Mekah, Madinah yang ada di dalam hati dan pikiranmu, bukannya Madinah atau Mekah yang ada di Arab Saudi. Karena Allah hanya menciptakan satu umat, yaitu umat manusia. Surat Al-Baqarah 213.
ada perintah dari Allah, berpeganglah kamu semua kepada tali Allah bersama-sama. Karena tujuan umat manusia di dunia ini sama, yaitu kembali menyatu dengan Allah. Surat Ali Imran ayat 103. Karena seluruh umat manusia tanpa terkecuali mendapatkan pengayoman, keselamatan, dan kesejahteraan dari Allah, Rasul Muhammad, dan Islam. Karena Allah berasumsi seluruh umat manusia beriman dan bertakwa. Karena tidak ada pilihan lain kecuali beriman dan bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 62. Islam adalah untuk seluruh umat manusia. Islam adalah akhlak, Islam adalah proses perdamaian, dan Islam yang menciptakan adalah Allah. Al-Quran yang terdahsyat, Al-Quran yang sejati ada di dalam dirimu masing-masing. Kamu berlaku jujur dalam segala hal, berarti kamu sudah khatam Al-Quran dalam satu tahap. Al-Quran yang berupa mushaf itu hanyalah tampaan saja. Karena alat dari Al-Quran adalah hati dan pikiranmu. Makanya Allah berani mengampuni manusia. Karena Allah Maha Tahu dan Allah pasti tahu mana yang harus diampuni, mana yang harus tidak diampuni. Karena Allah yang Maha tidak terbatas, Allah yang Maha tidak bisa dirumuskan, dan Allah yang Maha tidak bisa diregulasi oleh hitungan manusia. Itu ayatnya. Agar gelombang elektromagnetik yang berada di dalam rohmu bisa terbentuk, maka hati dan pikiranmu tidak boleh putus, harus sambung terus menerus. Karena Allah meletakkan chip black box, gelombang elektromagnetik di balik ubun-ubunmu. Makanya kamu punya kreativitas, kamu punya ide. Sehingga kun fayakunnya Allah bisa berjalan. Ini yang membuat hidup kita sukses dan berhasil, karena hati dan pikiranmu selaras dengan alam semesta. Pintar dunia juga pintar akhirat. Ini ada di surat Luqman ayat 27, surat Al-A'raf ayat 179, dan surat Al-Hajj ayat 46. Sedangkan
letaknya spiritual ada di roh kita, kenyataan yang sebenarnya. Allah bercerita tentang Buddha di surat Atin ayat 1. Buddha adalah seorang nabi, tetapi bukan seorang rasul. Sebelum Islam datang ke tanah Jawa dan belum ada wahyu yang berupa kitab pada waktu itu, mbah-mbahmu sudah paham hakikat kehidupan dan mempunyai akhlak yang baik. Mbah-mbahmu sudah paham apa itu tauhid, manunggaling kaulo lan Gusti. Allah tidak sarih di ayat kursi, gemah ripah loh jinawi baldatun toi batun. Mbah-mbahmu yang waskito mempunyai kepekaan bahwa pusat kemakmuran dunia adanya di Pulau Jawa. Makanya mbah-mbahmu membuat Borobudur. Itu adalah pengetahuan teknologi spiritual mbah-mbah kita. Borobudur adalah lambang dari kemakmuran dunia. Makanya mbah-mbah kita menancapkan catra seperti antena atau tower, ditancapkan di atas Borobudur yang paling tinggi. Fungsinya catra adalah rahmat berkah Allah dari langit kita serap ke bumi. Kita membuat mall, kita membuat perdagangan, kita membuat pabrik, kita jadi pejabat untuk membuat kemewahan di bumi. Caranya dengan tawaf, berputar di Borobudur dengan putaran ke kanan. Karena tawaf putaran ke kanan adalah penyerapan, putaran paradaksina. Karena pada waktu itu Islam belum sampai ke tanah Jawa dan belum ada wahyu yang berupa kitab suci. Besok-besok kemewahan yang sudah kamu dapat, kamu kembalikan ke Mekah dengan putaran tawaf ke kiri di Mekah. Inna lillahi adalah putaran Borobudur. Wa inna ilahi adalah putaran Mekah. Inna lillahi wa inna ilahi rojiun itu adalah bulatan. Bulatan adalah fitrahnya Allah. Inna lillahi wa inna ilahi rojiun itu adalah hakikat kenyataan hidup yang diciptakan Allah. Karena kesimpulan terakhir Allah, kita adalah asani takwim, punya kecerdasan. Makanya kita diperintahkan Allah untuk kembali menyatu dengan Allah. Beda dengan jin. Jin tidak asani takwim karena jin tidak butuh surga. Ini ada di surat
Al-Mu'minun ayat 115 sampai 118, di surat Atin ayat 4, dan di surat Al-Baqarah ayat 30. Bagaimana cara menyatu dengan Allah? 1. Apa saja yang sudah dikasihkan Allah ke kamu, kamu gunakan untuk hal-hal yang disukai Allah. Kamu selalu memperbaiki keadaan, baik itu di kampungmu, di tempatmu bekerja, di rumah tanggamu, ataupun di dirimu sendiri. Itu yang namanya amal soleh, selalu memperbaiki keadaan. Kamu selalu menjadi penyebar frekuensi dan energi yang disukai Allah dengan menyelamatkan kehidupan dan alam semesta, hidup malaikatan. Membiasakan diri dan mewajibkan diri untuk kesucian dalam melakukan hal apapun, dalam arti spiritual, bukan kesucian dalam arti fikih, dan kreatif seperti Allah, tetapi tidak maha. Kesucian dalam arti spiritual adalah 5 kali 5 adalah 25. Meskipun kamu diantemi, diajar, ditendang, disaduk, 5 kali 5 adalah 25. Itu arti kesucian secara spiritual. Kamu harus telaten sama Allah. Kamu harus dekat-dekat sama Allah. Kamu harus bersama Allah terus-menerus dalam keadaan senang maupun susah. Karena Allah pun telaten sama kamu. Meskipun kamu selama bekerja, kerjaanmu cuman tapi Allah telaten sama kamu. Kamu tetap BAB, kamu tetap buang air kecil, kamu tetap bisa ngentut meskipun kamu kerjaannya terus, karena Allah telaten sama kamu. Ikhlas dengan Allah. Ikhlas adalah punya pengetahuan bahwa segala sesuatu berasal dari Allah. Itu tadi caranya kamu berproses menyatu dengan Allah, sehingga kamu terseret oleh magnetnya Allah. Karena Allah ngurusi rohmu. Ayatnya, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang roh. Katakanlah, roh adalah urusanku. Itu ayatnya. Di antara Borobudur dan Mekah, di tengah-tengahnya ada Taj Mahal. Taj Mahal adalah lambang kemewahan dunia. Kalau kamu dari Borobudur ke Taj Mahal, kamu tarik titik koordinat, maka kecuramannya mencapai 40 derajat. Artinya, untuk mencapai kemewahan dunia, kamu harus modar-modaran dulu. Kamu harus berjuang, kamu harus mati-matian, jadi dokter, jadi pejabat, jadi pengusaha untuk mencapai kemewahan dunia. Dari Taj Mahal ke Mekah, titik koordinatnya, kecuramannya hanya 5 derajat saja. Artinya untuk sampai ke Allah, untuk menuju ke Allah,
Kamu tidak perlu mati-matian, kamu tidak perlu modar-modaran, kamu tidak perlu hancur dulu, kamu tidak perlu bangkrut dulu. Dari duniamu yang sejahtera dan kemewahan duniamu, kamu bisa langsung menuju ke Allah, kamu bisa langsung masuk ke surganya Allah. Tak tambahi tentang Borobudur sedikit lagi ya. Setelah Borobudur diketemukan kembali abad 16 oleh Belanda, catranya sudah hilang. Tetapi sekarang catranya diketemukan kembali, tetapi tidak ditaruh di Borobudur karena masalah bisnis. Next time tak kasih tahu di mana catranya ditaruh agar kamu bisa hidup sejahtera, agar kamu pintar dunia dan kamu pun pintar akhirat, agar hidupmu gemah ripah lojinawi warobun gofur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
give me your hand. Do you feel my heart beating? Do you understand? Do you feel the same? Am I only dreaming? Or is this burning an eternal flame? Give me your hand, darling. Do you feel my heart beating? Do you understand? Do you feel the same? Am I only dreaming? Is this burning an eternal flame? Close your eyes. Give me your hand, darling. Do you feel my heart beating? Do you understand? Do you feel the same? Am I only Give me your hand, do you feel my heart beating? Do you understand? Do you feel the same? Am I only People say that you're no good for me. People say it constantly. I hear it said so much, I repeat it in my sleep. Maybe I am just a fool for you. Maybe you're no angel too. But all that talk is cheap when I'm alone with you. If love is blind, I'll find my way with you. 'Cause I can't see myself not in love with you. If love is blind, I'll find my way with you. All the world is crazy anyway. What's it matter what they say? If I'm the one that's wrong, then let it be my mistake. If love is blind, I'll find my way with you. 'Cause I can't see myself not in love with you. Love is blind, I'll find
when I upload a new video. Also, I'm very happy to announce that I finally have my official Patreon page. So this is the only correct name for that page. If you want to see some exclusive videos, behind the scenes, how I work on songs, career updates, some backstage footage, song requests, my MP3s for download. Even if you subscribe with just $1, that's gonna make a huge difference for me. See you here or see you there. Bye. After some time, I finally made up my mind. She is the girl, and I really want to make her mine. I'm searching everywhere to find her again, to tell her I love her, and I'm sorry about the things I've done. I find her standing in front of the church, the only place in town where I didn't search. She looks so happy in a wedding dress, but she's crying while she's saying this: boy, I missed your kisses all the time, but this is 25 minutes too late. Oh,
grounds of the church, the only place in town where I didn't search. She looked so happy in a wedding dress, but she cried while she was saying this. Boy, I missed your kisses all the time, but this is 25 minutes too late. Though you traveled so far, boy, I'm sorry you are 25 minutes too late. Out in the streets, places where hungry hearts have nothing to eat. Inside my head, still I can hear the words she said. Boy, I missed your kisses all the time, but this is 25 minutes too late. Though you traveled so far, boy, I'm sorry you are 25 minutes too late. Boy, I missed your kisses all the time, but this is 25 minutes too late. It's too late. Though you traveled so far, I'm sorry you are 25 minutes too late. I can still hear her say. There's a calm surrender to the rush of day, when the heat of a rolling wave can't be turned away. An enchanted moment, and it sees me through. It's enough for this restless warrior just to be with you. And can you feel the love tonight? It is where we are. It's enough for this wide-eyed wanderer that we got this far. And can you feel the love tonight? How it's laid to rest. It's enough to make kings and vagabonds believe the very best. There's a time for everyone if they only learn that the twisting kaleidoscope moves us all in turn. There's a rhyme and reason to the wild outdoors, when the heart of the star-crossed Voyager beats in time with yours. And can you feel the love tonight? It is where we are. It's enough for this wide-eyed wanderer
is laid to rest. It's enough to make kings and vagabonds believe the very best. It's enough to make kings and vagabonds believe